Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Elwina Kita dari SD Negeri Ketulungu, Surakarta. Di kesempatan pagi hari ini, saya akan menceritakan legenda nama kampung-kampung di kota Solo. Kota Surakarta juga disebut kota Solo. Dari kota ini, Komponis Gesang mengubah lagu keroncong yang terkenal Bengawan Solo. Menurut beberapa orang tua, di kota ini didirikan Sunan Pakubuwono II. Setelah kerajaan Kartosuro hancur berantakan akibat perang, oleh karena itu Sunan berkenan membangun keraton baru yang terletak di sebelah timur Kartosuro. Untuk itu diutuslah beberapa orang punggawa untuk melihat dan mengamati wilayah mana yang cocok. Setelah pengamatan dilakukan, diusulkan kepada Sunan bahwa tempat yang cocok adalah Desa Solo, sebuah desa yang dihuni oleh King Gede Kota Solo III, tertua di desa itu. Gagasan ini tidak sepenuhnya diterima oleh beberapa bangsawan dan punggawa keraton. Alasan mereka bahwa pembangunan keraton akan mendesak tempat tinggal penduduk desa. Jika gagasan itu tetap dilaksanakan, penduduk desa harus dipindahkan dan membutuhkan uang yang cukup banyak diguna bayar ganti. Ada yang mengusulkan agar wilayah itu dibeli saja oleh Sunan. Dengan demikian tidak menimbulkan rasa kurang adil. Rapat akhirnya memutuskan bahwa wilayah Solo akan dibeli dengan ganti rugi lebih cukup. Penduduk diminta pindah ke tempat yang lebih lekat. Meskipun demikian, penduduk desa masih banyak yang bersungut-sungut. Hal ini dapat dimaklumi serta berpindah tempat tidak mudah dan merepotkan, apalagi pindah itu harus diikuti dengan pembukaan hutan, menciptakan kehunian baru, dan membangun rumah. Oleh karena itu, ada penduduk yang ingin bertahan. Cara bertahan mereka adalah mengubah janji. Misalnya mereka memohon tambahan uang. Begitu dipenuhi, mereka tetap tidak mau pindah. Oleh karena itu, beberapa punggawa kesal. Mereka berteriak bahwa mereka itu ibarat air di batas daun lumbu. Sejak itu wilayah itu disebut Kedung Lumbu. Letaknya di sebelah utara Keraton Surakarta. Kesulitan itu dapat diatasi dengan setelah Sunan mengunjungi tempat itu. Sunan menghadiahkan sejumlah tambahan uang kepada penduduk. Sunan juga berjanji jika keraton berhasil dibangun, beberapa penduduk akan diangkat menjadi abdi dalam. Untuk membangun keraton dilakukan banyak sarana. Salah satu yang penting adalah bagaimana cara menghindari banjir desa Solo. Boleh dikatakan dikeliling Bengawan Solo yang mengalir jauh di Samudra Jawa Timur. Air Bengawan itu pada setiap musim penghujan meluap hampir ke seluruh wilayah desa. Oleh karena itu memerlukan citi hingil atau tanah tinggi untuk bagian depan keraton. Tanah itu diambil dari wilayah di sebelah barat keraton. Konon pengambilan tanah itu tidak mudah, beberapa pekerjaan jatuh sakit. Menurut beberapa orang tua, wilayah yang diambil tanahnya itu disebut wingit atau banyak dihuni makhluk halus. Walaupun tempatnya hanya pepohonan, bagi makhluk halus wilayah itu sebenarnya keraton juga. Orang tua yang memiliki kesaktian dapat melihat indahnya keraton itu. Para tetua menganjurkan agar didiakan upacara menanam kepala kerbau dan sejumlah uang 400 dinar atau uang wilayah itu
seakan-akan tinggal di dalam keraton yang tentram. Mulai saat itu wilayah itu disebut keratoran. Usaha meninggalkan tanah untuk mengurangi banjir terus dilakukan, antara lain di sebuah desa di sebelah barat yang kemudian disebut keratoran. Desa ini tanahnya berbau wangi, semakin digali bau semerbak menyebar ke segala penjuru. Beberapa pekerja kagum karenanya dan berteriak bahwa inilah desa Kalawai. Akan tetapi nama itu tidak bertahan lama. Setelah selesai dibangun dan desa Solo berubah menjadi kota nama Kalawai, diganti Kadipala sampai sekarang. Pengganti nama itu tidak jelas asalnya. Kesimpulan, legenda ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh hasil yang baik, orang harus bersedia bekerja keras dan siap berkorban. Pelajaran lain yang dapat dipetik antara lain untuk memperoleh tanah keraton. Sunan Pakubuwono II tidak mengambil begitu saja walaupun ia seorang raja. Ia ingin menunjukkan kekuasaan dengan bertindak sewenang-wenang, sebaliknya beliau menunjukkan sikap terpuji. Tindakan Sunan kiranya dapat digunakan sebagai suri teladan untuk masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.